ya, membuat acara ini adalah bagi teman-teman supaya kita mampu membuka pikiran kita atau wawasan kita tentang proyek kita yang kedua ini. Nah, proyek kita yang kedua ini, kalau kemarin kita berfokusnya pada koponik, ya kan? Belum driving passion. Iya, koponik. Nah, nanti terus yang keduanya nanti kita akan fokus lagi. Nah, silakan teman-teman nanti ketika ada yang ingin teman-teman ataupun ada yang ingin teman-teman tanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi oleh Umi Mutia, nah, oleh teman-teman. Nah, teman-teman, kegiatan kita hari ini juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ya. Kan teman-teman nanti Pak Febri dan Bu Windy akan melihat nih. Kalau mungkin ada orang tua kalau kemarin ya, teman-teman bertanya ya untuk memberikan saran atau komentar. Hari ini teman-teman boleh ya menyampaikan pendapat kan. Nah, ini akan berkaitan dengan kita ya. Pak Febri mendengarkan materi nanti ya kan. Nanti oleh Umi Mutia ya. Ada yang sudah atau ada yang baru kenal nih? Mute semua ya kan? nih, Pak. Oke, nanti langsung kenalan dengan pemateri kita ya. Oke. Oke, teman-teman, sudah siap semuanya? Ya, silakan di-unmute ya. Ya, silakan di-unmute. Nanti Umi Mutia akan menyampaikan materinya. Oke? Kepada Umi, apakah sudah siap, Mi? Insya Allah boleh saya dijadikan co-host Pak Febri, jadi saya bisa share screen-nya. Oke, Mi. Oke, Umi Mutia, waktunya Pak Febri, persilahkan. Seluas. Udah hilang suara Febri. Oh. Udah hilang suaranya Febri. Iya kan? Oke, silakan dia. Teman-teman nanti banyak bertanya ya, bertanya atau memberi tanggapan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya, ini para inventor SD 5 udah pada mandi hari ini? Sudah. Ganteng-ganteng ya, cantik-cantik, semua udah pada mandi. Udah pada makan? Ya, jelas. Sudah makan ya? Ya, udah. Oke, sip. Berarti udah semangat semua hari ini kita masuk ke kelas. Oke? Ada yang tahu nggak kira-kira hari ini Umi mau apa ya? Mau sharing tentang apa ya? Air. Air? Oke. Oke, air ya. Air. Setiap hari menggunakan air nggak kira-kira? Ya, betul. Setiap hari. Buat apa sih air? Mandi, Makan, mandi, dan baik-baik lagi. membersihkan baju sama banyak lagi hal yang lainnya. Aku tutup ini berapa jam ya, Ma? Nggak lama, Ata. Sebentar banget, Ata. Sabar, Kakak. Ata tadi dibuatin sarapan apa sama Mama Ata? Sosis. Sosis, enak banget ya. Terus minum apa Ata tadi? Minum teh, tapi dalam kulkas. Masak keluar, Minuman favorit Ata apa, Ata? Semuanya, oke. Semuanya suka, Ata. Nah, kecuali batu sama kayu.
Baik, hari ini kita akan bicara tentang air. Saya juga curiga nih, jangan-jangan Pak Febri minta saya hari ini jadi guru tamu karena nama saya Tirta. Tahu nggak artinya Tirta? Apa ya? Artinya Tirta ya? Hah? Tirta artinya air, bahasa Sanskerta ya. Nah, Oh, iya. banget ya. Jadi saya kadang-kadang dinamakan sebagai Aqua Woman ya, alias Tirtawati ya, alias wanita air. Jadi pas banget hari ini kita ngomongin soal air ya. Oke, nah air di bumi ini ada dalam berbagai macam bentuk ya. Ada yang padat, ada yang suka minum es nggak? Iya. Tapi kalau es kan suka makan batu es. Saya juga. Ada yang suka Batu es minum. Ya makan batu es juga suka sih, tapi jarangnya sih. Kadang-kadang kalau minum esnya itu air esnya itu sering digadulin kalau airnya. enak ya. Nah, Ya, es ini bentuk air yang padat ya. Yang paling banyak itu dalam bentuk liquid atau cair ya. Contohnya air yang dalam bentuk cair. Air yang kita danau, apalagi? mungkin air tumpahan putus-putus ya. Jadi Das. ya, jadi ada tiga bentuk tiga bentuk air yang kita kenal yaitu Oke. Nah, bagaimana sih air di bumi? Air di bumi ini airnya digunakan untuk keperluan banyak, untuk tanaman, untuk keperluan hewan, juga untuk keperluan manusia. Tadi Abil misalnya hari ini mandi, kemudian Abil sudah mencuci sepeda, kemudian Abil tadi minum susu. Itu semua adalah penggunaan air, ya. Jadi setiap hari kita nggak mungkin berpisah dari air, ya. Air sumber kehidupan. Nah, sekarang berapa persen sih air yang ada di bumi? 70%. Boleh dicoret-coret kalau ini? 70%. 70. 70%, siapa jawab 70%? Saya. Abil. Abil kubrak ya jawab. 20% dengan gubrak. Kan? Abil boleh jawab. Yang lain boleh jawab, silakan dicoret. Gimana cara nyoret? Nggak tahu caranya nyoret. Anotek. Ada anotet di situ ada. Nggak tahu cara nyoret. Caranya di situ ada anotet namanya. Ada menu anotet, nanti di ini. Ibunya Tuh ada namanya tuh. Iya. Banyak coretannya. Coba coretin misalnya begini, yang mana yang mau diinikan? Oke. Azam mau jawab apa, Azam Gubrak? Azam Gubrak jawab yang mana, Azam Gubrak? Aluna jawab 70%. Azam jawab yang mana, Azam? Enggak, 70%. Oke, siapa lagi jawab? Abil tadi udah jawab 70%. Banyak sekali yang jawab 70% ya. Yang lebih besar daripada daratan. Berat kemana? Oke. Siapa yang ngomong apa? Banyak yang diharapkan. Oke, rata-rata semua jawab 70%. Ya. Kita lihat. Benar ya. Benar ya. 70% dari permukaan bumi adalah air, ya. Oke, sekarang berhenti coret-coretnya ya. Oke. Jadi ibu yang lahir. Benar ya. Yang lahir. Anak SD 5 pinter-pinter ya. 70% dari permukaan bumi adalah air. Nah, pertanyaannya sekarang begini.
Ayo Ini dipikirkan. bayang samud. Kalau 70% dari permukaan bumi itu air, kenapa ya kira-kira bisa jadi bencana kekeringan, kelaparan, dan kekurangan air? Karena airnya gak tersebar merata. Gimana Abil? Karena airnya gak tersebar terata. Oh, karena airnya tidak tersebar merata. Ayo, ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Ayo, silakan. Abil udah jawab nih. Kan kalau dilihat nih, lihat permukaan birunya banyak banget ya. Berarti kan jumlah airnya tuh lebih banyak daripada daratan di bumi ini. Kalau 70%-nya itu adalah air, kok bisa ya ada bencana kekeringan? Karena musim kemarau. Oh Karena masalah musim, oke. Sama itu. Sama banyak yang bukan sih. Apa ya? Bahasanya itu. Apa sih ya? Ayo, nanti kita cari ya, cari tahu kenapa sih bisa, kalau 70% air, kenapa bisa ada kekeringan. Oh iya. Oh iya. Azam. WTF. Oke. Jadi spiritual dulu. Oke. Oke, sekarang kita akan belajar dulu siklus air sebelum kita menjawab pertanyaan tadi ya. Karena hujan itu sekarang jarang-jarang. Oke. Iya, betul. Ya, baik. Teman-teman, sekarang kita belajar dulu siklus air sebelum kita menjawab pertanyaan yang tadi, oke? Siklus air mah Nah, iya, siapa yang jawab tadi? Siklus air muter-muter. Pinter banget sih. Satu. Siklus air terjadi secara terus-menerus ya, muter tadi, ya. Nah, bagaimana nih? Azam. Ya Azam, kamu mempercantik presentasi Umi ya. Nah, ini air yang berasal dari sungai, laut, sumur, danau itu ya. Karena ada pemanasan dari sinar matahari, mataharinya cakep sekali ya, udah dibantu gambar sama Azam. Nah, ketika terkena matahari, maka air ini akan apa? Apa yang terjadi pada airnya? Kalau terkena panas, maka sinar matahari akan mengubahnya menjadi uap air. Lihat airnya, ya. Nah, ketika menjadi uap air, kling-kling, inilah yang kita sebut evaporasi, ya, penguapan air. Kemudian setelah itu, saat uap air naik ke udara, suhu udaranya semakin turun. Sampai Ya, jadi suhu udara jadi awan. Iya, pinter banget sih. Karena udaranya mendingin, mengubah air ini menjadi, uap airnya menjadi titik-titik air. Kalau titik-titik air sudah berkumpul rame-rame, apa yang terjadi? Hujan. Ini dia jadi awan dulu nih, ya, membentuk awan. Inilah peristiwa yang disebut sebagai kondensasi, ya. Oke, setelah dia titik-titik airnya semakin lama semakin banyak, maka awannya Terlalu semakin berat. Iya, makanya kalau mau hujan biasanya awannya warnanya apa? Mendung, abu-abu. Abu-abu, mendung, hampir hitam, seperti itu tuh artinya kandungan tetes airnya sudah semakin banyak dan berat. Dan pada akhirnya kalau sudah berat, maka akan turun sebagai hujan, sebagai hujan es atau salju. Ini yang dinamakan presipitasi. Ya, peristiwa ini dinamakan sebagai presipitasi. Iya. Nah, kemudian airnya kemana nih? Turun dia ke daratan, ke bawah, ya, ke tanah, terus sampai ke sungai, kembali ke sungai, ke danau, sampai ke laut. Jadi begitu lagi siklus air. Siklus air terjadi secara terus-menerus, ya. Seperti itu. Nah, air itu tadi udah semua sudah mengatakan di awal, penting sekali untuk kehidupan. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan air. Kucing siapa ini? Kucing apa? Aku. Oh, kucing Arya ya.
Ya, kucing Arya. Ini tahu. Nah, semua untuk beraktivitas ini menggunakan air, ya. Pohon itu perlu air untuk bisa tumbuh. Kita perlu air untuk bisa beraktivitas, ya. Bagian besar itu adalah air. Jadi kalau kurang air, ya, jadi tell me nanti, ya, susah kita mikirnya, ya. Ikan, semua makhluk hidup yang di bumi ini memerlukan air, ya. Dan air membantu kita dalam berbagai cara. Siapa yang pernah keringetan kalau olahraga atau habis jalan-jalan? Pernah. Pernah keringetan. Keringetan ini, Azam, keringetan ini berfungsi sebetulnya untuk mendinginkan suhu tubuh. Ya. Terus siapa yang pernah nangis? Karena sakit atau sedih? Semua orang pasti nangis lagi. Nah, sebenarnya air mata yang keluar dari tubuh kita itu berfungsi untuk melindungi dan membersihkan mata. Ya. Kenapa disensor? Disensor. Kita membuang urin, ya, dalam bentuk urin. Kita melakukan buang air kecil, mengeluarkan dalam bentuk urin. Itu sebenarnya, ya, cara tubuh kita untuk mengeluarkan kotoran, ya. Sehingga jangan lupa penting untuk mengganti air yang hilang dari tubuh kita dengan cara cukup minum, ya. Ayo kita minum dulu. Ya. Jangan lupa minum, minimal minum berapa liter sih sehari? 800. Jangan enggak? 800 liter. 100 liter. Kembung nanti kalau 100 liter, JK. 1,5 liter. Minimal 1,5 liter. Maksimal 2 liter. Maksimal 3 liter. Oke, tahu nggak ya? Manusia itu bisa bertahan tanpa makanan sampai 1 minggu. Tapi kita cuma bisa bertahan 3 sampai 4 hari tanpa air. Bayangkan betapa pentingnya asupan air di dalam tubuh kita. Oke, jadi jangan lupa minum, ya. Minumnya jangan air bergula terus, ya, tapi minumnya adalah minum air bersih. Oke. Air bergula. Konservasi Gula air. itu contohnya sirup, ya, teh manis, itu harus dikurangi, ya. Nah, kita masuk ke bagian yang penting nih, yang menjadi concern kita hari ini, yaitu konservasi air atau pelestarian air. Siapa ini? Arya. Ini teman kita. Ini teman kita yang ganteng, ya. Tiap hari Arya mandi, minum, makan, cuci baju, ya, mencuci sepedanya. Bener ya, jajan es boba ya? Ya, aslinya suka boba, memang suka, tapi aku tahu kan, aku tahu deh kamu suka boba, ya. Nah, dalam satu hari, Arya ini bisa menghabiskan kurang lebih 150 sampai 300 liter air loh. Bayang, banyak banget ya. Kalau di SD 5, di kelas 5 itu ada 14 orang, berapa kira-kira air yang dihabiskan penduduk SD 5 dalam satu hari? Ada yang membantuin itu? gatal. Lebih 2.100 liter. 2.100 liter untuk 14 orang, ya. Untuk 14 orang selama satu hari. Ya, Adil yang ngitungin tadi ya? Iya, kalau 300 kali 14. Salah. 14, ya. Kekurangan deh. 3.000-an. Di belakang ada kucing. Banyak banget ya. Nah, 150 sampai 300 liter air itu kalau digalonkan berapa banyak sih? Itu setara dengan 8 sampai 16 galon air. Bilang wow dong, banyak banget ya. Dan kita tidak mendapatkan air ini dengan mudah, Ferguson, ya. Jadi Ferguson. Siapa sih Ferguson? Iya, susah itu dapat airnya sebanyak itu, ya. Nah, kita akan jawab tadi pertanyaan yang masih belum terjawab tadi ya, yang masih kita
Nah, nih, 70% permukaan bumi ditutupi air, tapi dari 70% itu cuma 2,5% yang berupa air tawar. Artinya sisanya merupakan air yang ada di laut, air dari laut rasanya apa? Asin. Oh, cuma 1%, berarti kita bisa hidup lama banget. Nah, Banget. dari 2,5 air tawar itu, dari 2,5% air tawar itu yang tersebar di air tanah, di air permukaan, sama dalam bentuk es di kutub utara, ya, itu cuma 1% aja yang bisa diakses manusia. Jadi, walaupun 70% permukaan bumi itu ditutupi air, kalau cuma 1% yang bisa diakses manusia, berarti sedikit banget ya, kira-kira. Nah, dari 1% ini, apa yang terjadi dengan 1%? Nih, dari 1% yang bisa diakses airnya, yang bisa diambil airnya, ya. Exploit cheater. Itu, ini semakin lama semakin berkurang. Kenapa bisa berkurang? Tadi ada yang nyebut pencemaran ya, yang suka buang sampah sembarangan di perairan, ya. Ya, kemudian kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia terlalu banyak, itu membuat air kita menjadi tercemar, gitu, ya. Nah, kemudian sumber air lain, sumber air tanah itu banyak dieksploitasi oleh manusia, misalnya dengan pembuatan sumur, ya, kemudian air di dalam tanah, ya, itu menyebabkan berkurangnya sumber air tanah. Jadi sedikit banget ya, udah cuma 1% yang bisa kita ambil airnya. Artinya apa sih ini sekarang? Bumi terancam krisis air, berupa kekeringan, pencemaran air, semua kesulitan untuk mendapatkan bersih. Ada yang tahu di Pulau Jawa dengan di Nusa Tenggara itu sejak tahun 1995 itu sudah dikatakan kekurangan air. Artinya tidak bisa dicukupi oleh sumber air, kebutuhan manusia di Pulau Jawa dan di Nusa Tenggara itu tidak bisa dicukupi oleh daerah mereka sendiri, ya. Jadi mereka harus ambil air dari tempat lain. Iya, jadi mereka harus ambil dari tempat lain, ya. Teman-teman tahu nggak kalau negara Singapura itu juga tidak bisa tidak memiliki sumber air yang cukup sebetulnya, ya. Bukannya dia punya air di mana-mana. Air apa? Kan tadi dari 70% air itu sebagian besar itu merupakan air asin yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, teknologi yang menjawab ini nanti mereka melakukan yang dinamakan sebagai desalinisasi atau pengurangan kadar garam di air seperti itu sehingga bisa diminum, ya, penyulingan, ya. Nah, ini yang kita lakukan saat ini adalah konservasi air, ya, melakukan pelestarian atau konservasi air. Nah, konservasi air ini apa sih, Umi? Ini adalah praktik kita menggunakan air secara tepat untuk mengurangi penggunaan air yang berlebihan. Boleh nggak kita membuang-buang air begitu saja? Boros. Nggak Bazir. boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti bisa habis air. Iya, airnya kan tadi udah tahu kan SD 5 kalau air yang kita gunakan di seluruh dunia ini cuma 1% dari keseluruhan air. Artinya apa? Kita harus menjaga sumber air dan kualitas airnya supaya baik. Nah, Tidak boleh bagaimana beracun. caranya menghemat air? Nah, Umi tahu anak-anak SD 5 Inventor ini punya banyak ide. Sekarang tuliskan ide-ide kalian di menti.com. Kodenya 1951949. 949. Ayo, Umi mau mengumpulkan ide-ide menarik kalian yang terkait dengan cara menghemat air. Apa ya kodenya? 1951 Oh, deh. 94
9. Tadi dari awal coba. Apa, Nak? Kode yang awal tadi mana? Kodenya 19 51 Nah, 9. Nah, 94 94 9. 9. Roger. Iya, silahkan masukkan ide-idenya sebanyak mungkin, teman-teman. Kira-kira yang bisa menghemat air itu seperti apa? Go, SD 5. Ayo. Sudah tadi. Aduh. Bagaimana? Sudah submit sih. Udah submit ya, kita lihat ya. Udah submit semua? Sudah. Ayo ide-idenya apa? Boleh lebih dari satu loh submitnya. Sudah tadi banyak sih aslinya digabung jadi satu. Oke. Voting result. Brah. Ya, kita lihat. Kok belum muncul di share screen? Oh iya, sebentar di share screen. Umi mau ketawa dulu ngelihatnya. Lucu banget kalian ini. Bro, abiku braka. Haha. Lucu-lucu jawabannya ya, Mi. Bentar, Umi share screen dulu ya. Lanjut yang lain. Siapa nih jawab? Nggak usah Dipakai mandi-mandi. shower. Dipakai shower. Wow. Gak usah mandi-mandi. Apa Oke, menurut yang lain ayo dong. Baju kiri bawah. Oh ya, tadi kodenya berapa ya? Kodenya 19 51 949. Baru For 7 your partisipan yang berpartisipasi. 1951 949. Ayo. Ayo ada ide-ide apa gitu yang aneh-aneh juga boleh deh. Nggak usah mandi-mandi tuh, udah aneh, Mi. Tutup keran kalau tidak digunakan. Menggunakan air seperlunya. Gak usah mandi-mandi. Iya. Siapa yang ngisi gula mandi? Umi siapa lah ya ngisi ini ya. Bau. Yeay. Gunakan air secukupnya. Apalagi? Apa ya kira-kira ya? Usah mandi pakai shower. Baru 8, yang 4 Jangan lupa pasti matikan 9. Jangan lupa matikan keran, tidak boros air. Nah, itu. Mangan gunakan air malas tidak digunakan. Maksudnya? Apa? Gak mandi-mandi bau. Apa ya maksudnya? Itu mangan itu kayaknya jangan deh, soalnya M agak deket dengan J. Jangan. Memang berdekatan. Mandi segayung Jangan aja. gunakan air malas tidak digunakan, ha? Mandi segayung aja. Mandi segayung. Mandi segayung. Cukup mandi segayung. Cukup.
Pakai secukupnya saja, kalau perlu tidak usah mandi. Iya. Curiga Umi ini, jangan-jangan pergi ke sekolah biasanya nggak mandi ini. Iya, kalau Zoom ini nggak mandi kali, Mi. Selama sekolah daring, anak-anak mandinya sehari berapa kali? 2. 2. Febri. 20, tapi nolnya dikurangi. Apalagi memantau penggunaan air, matikan keran, menggunakan filter Wih, air. Aluna. Keren. Menggunakan air kembali. Hidup gak pakai air. Gunakan selang bertekanan untuk mencuci mobil. Hidup gak pakai air. Emang bisa hidup nggak pakai air? Mati. Oke, keren. Bagus. Ada 2 orang lagi yang belum. Habis itu apa lagi? Satu orang lagi ya. Ubay dan satu lagi gak tahu siapa. Oke, ini udah nih. Ya sudah sih. Udah ya? Oke, jadi banyak banget ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Tetap pakai air. Gak Apa, pakai air. diam aja. Kamu kan gak pakai air. Diam aja. Diam aja. Diam aja. Kok diem aja? Diam aja. Satu lagi. Apa? Satu lagi. Ubay. Hidup nggak pakai Wah, kok air. aku jawabnya 2 sempat keluar tadi. Ya ampun. Karena nangis. Dibukain nangis. Harus dibukain nangis. Ya boleh. Nangis Emang ya. kalau nangis bisa dapat berapa? Palingan juga Oke. Udah semua ya? sudah. Oke. Tahu. Mama Mia. Daily Inventor, kalian memang keren ya. Terima kasih atas ide-idenya ya. Ide-idenya cukup menarik ya. Nah, gimana nih? Sebagian besar udah diceritakan sama teman-temannya yang tadi di ide-idenya ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan air? Yang pertama kita harus mengenali dulu dari mana sumber air kita berasal. Tahu nggak kalau di Palembang ini sumber airnya dari mana? laut, sungai, danau, macam-macam lah, dari bendungan juga ada. Iya, good. Kalau di Palembang itu dari mana? Sungai apa? Sungai Musi. Dari Sungai Musi ya. PDAM mengambil dari Sungai Musi. Jadi sumber airnya berasal dari sungai, danau. Ya, kita harus mengenal sumber air yang kita gunakan. Dan jangan cemarin airnya, nanti nggak bisa gunain air lagi. Yes. Dari sumbernya dari mana? Kemudian kita harus memikirkan kalau airnya dibuang, itu dibuangnya kemana sih? Mengalirnya nanti kemana sih? Gitu. Kotak sampah. Ke kotak sampah. Ya Yakin? Tegot. Iya. Kalau air itu akan menyerap kembali ke dalam tanah, ya. Kemudian juga harus dipikirkan, cukup nggak sih ketersediaan air dengan kebutuhan kita? Harus kita ukur-ukur, ya. Boleh nggak kita mandi jebar-jebur gitu kan? Boros air, kira-kira cukup nggak sih ketersediaan air yang ada di daerah kita dengan kebutuhan kita, gitu, ya. Kemudian kita harus berhemat tadi, tapi juga jangan sampai nggak mandi. Atau mandi cuma sehari sekali ya, karena kita ada di negara tropis pasti keringetan. Jadi kalau mandi cuma sehari sekali kayaknya kurang gitu ya. Kemudian
Ya, pilih bahan pakaian. Pakaian yang kita pakai itu beda-beda loh kebutuhan airnya. Misalnya kalau suka pakai celana jeans dengan pakai celana jumlah yang digunakan untuk mencuci celana jeans itu oke. Nah, jadi bahan pakaian beda-beda ya. Jadi kalau kita nyuci celana jeans itu beda dari katun. Jadi cuci perlunya, pilih bahan pakaian kita ya. Kemudian matikan keran kalau tidak digunakan tadi karena sudah tahu. Matikan keran jika tidak digunakan. Kalau lagi sikat dibiarkan kerannya kita sikat gigi. Kemudian misalnya penggunaan shower dibandingkan gayung, itu jauh sekali bedanya. Jadi kalau kita mandi pakai shower, itu rata-rata menghabiskan air setiap kali mandi itu cuma sekitar 7-8 liter. Tapi kalau kita pakai gayung, mandinya itu bisa sampai 23 liter. Jauh ya bedanya ya. Nah itu bisa kita gunakan untuk menghemat air. Kemudian gunakan kembali air bekas cuci bahan dapur. Coba tanya Ata, coba tanya sama Mama Anis, ya. Arya boleh tanya sama Mami Silvi. Bekas air cucian beras, bekas cucian sayur itu bisa bikin tanaman itu subur loh, ya. Nah jadi gunakan kembali air bekas cucian itu untuk menyiram tanaman. Kemudian misalnya kita mencuci pakai deterjen nih, kita bisa saring air cucian kita supaya bahan kimianya juga akan berkurang. Yang bisa kita lakukan adalah juga mencari alternatif air tanah. Ya, selain air tanah dari sumur, kita bisa menggunakan PDAM misalnya. PDAM itu mengolah air menjadi layak untuk digunakan. Jadi sumber-sumbernya bisa dari sumber-sumber misalnya sungai, danau dan sebagainya. Tidak harus menyedot dari tanah. Kalau yang mengambil dari tanah itu lama-kelamaan kan akan habis seperti itu, ya. Nah, kemudian menampung air hujan. Terutama untuk daerah-daerah yang sulit air atau kualitas airnya jelek. Nah, di Palembang ini kan banyak daerah-daerah yang tempat tinggalnya itu di daerah-daerah rawa, yang kondisinya airnya biasanya kuning, ya, asam. Nah, mereka banyak menampung air hujan untuk mencuci misalnya, ya, seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi yang lainnya adalah membuat resapan dan tabung air. Ada yang tahu biopori? Pernah dengar tapi nggak tahu. Oke, biopori itu lubang resapan air. Nanti kapan-kapan kita buat ya, di sekolah alam boleh nanti kita buat, kita bikin biopori, kita lubangi tanahnya, ya, dikasih pipa paralon di sana, nanti sampah-sampah organik itu bisa dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan bisa menjadi salah satu resapan air, tempat untuk meresapkan air sehingga bisa mengurangi resiko banjir seperti itu, ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan lagi yang lain? Menanam tanaman. Kenapa tanaman bisa ikan air? Coba siapa yang mau jawab? Karena dia menyerap air. Karena akar tanaman atau pohon menyerap air. Betul sekali, Abil. Ya. Jadi penting untuk menanam tanaman atau pohon di rumah kita, tidak ya. Kemudian melakukan filtrasi. Nah, ini mungkin yang akan kedua ya nanti ya. Filtrasi atau penyaringan sederhana, terutama kalau airnya itu biasanya warnanya butek ya seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan filtrasi seperti itu. Ya, nanti mungkin akan dipraktekkan ya. Ada yang pernah bikin air? Belum pernah. Belum pernah. Nanti kita akan praktekkan ya biar tahu kita caranya untuk melakukan Bersih ya dengan penguapan. Iya.
Filtrasi ini penyaringan ya untuk membuat air menjadi lebih jernih seperti itu. Oke. Nah, yang paling utama sekarang adalah kita yuk dari sekarang ya kita mulai hemat air, kita mulai rajin menanam pohon, kita mulai untuk menggunakan kembali air bekas ya, air bekas-bekas cucian, memanfaatkan air yang ada, dan yang paling penting adalah menghargai bahwa air itu adalah sesuatu yang Oke. Bagaimana anak-anak? Siap. Siap, oke. Kita mulai dari sekarang ya untuk lebih menghargai air, keberadaan air, karena kita jangan sampai kita baru merasa tergugah pada saat kita sudah dalam posisi kekeringan, sulit untuk minum, sulit untuk mencari air untuk cuci dan sebagainya. Seperti tetapi juga buat anak cucu. Oke, mungkin itu aja sih sebenarnya yang Umi mau share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan memberikan wawasan bagi teman-teman supaya ada wawasan yang bertambah terkait dengan air. Jika minum air, kalau nguap itu tandanya kurang oksigen. Air membawa oksigen ke dalam otak kita sehingga kita tidak ngantuk lagi. Oke? Oke, kepada para gubrakers, kenapa semua anak-anak cowok belakangnya pakai gubrak? Gubrak normal mereka nih. Aldin, Azam, Abil, kalian gubrak gitu? Kan kami semuanya tunggal. Iya. Oh, begitu. Anak tunggal. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beneran azab. Kita mendapatkan wawasannya. Iya. Terima kasih. Plus teman, kita ucap terima kasih Umi. Bareng-bareng. Apakah untuk hal-hal yang mungkin teman-teman belum tahu saat ini, teman ada yang dapat hal baru? Silakan Pak Febri. Silakan. Pak Febri. Nah nih. Ya, kenapa Zam? Boleh nggak dari CEO host? nanti. Boleh kan menjadi co-host. Buat lagi. Azam mau share screen apa? Zam mau menjelaskan ya Zam? Mau Cuma menjelaskan pengen apa? jadi CEO host. Oh, dia mau kick orang-orang kali ya. Ya teman-teman. Aku Tadi Pak Febri baru tahu. mau bikin eksperimen. Ya. Semua orang mau jadi CEO. Bisa nggak ya? Oh, nanti aja ya setelah selesai ini kita eksperimennya ya. Kamu mah jahil. Ternyata air bekas cucian beras, sayur itu bisa membuat tanaman menjadi subur ya. Nah, mungkin teman-teman silakan ada yang mau memberikan pertanyaan boleh, memberikan sebuah komentar juga boleh tentang air ini ya. Mungkin ada teman-teman yang menemukan fenomena-fenomena apa yang berkaitan tentang air. Nah, teman-teman boleh Banjir sharingkan hal itu. fenomena paling Mau ngajak orang mabar aja nah. Satu-satu teman-teman ya. Satu ya, Abil juga ngomong ininya nanti.
Iya, kalau mau bertanya ke Umi silakan langsung. Tanya. Umi menanggapi. Silakan teman-teman. Banjir yang paling fenomena air paling biasa. Oh, fenomena air paling biasa yaitu banjir, gitu ya. Kenapa banjir, Bil? Karena ya memang sih di Palembang nggak terlalu sering. Tapi banjir fenomena air termasuk. Karena air yang menggenang. Iya loh, bukan batu ya. Punya satu pertanyaan. Bukan batu. Air yang menggenang, ya. Yang punya satu pertanyaan yang super. Apa Zam? Aduh. Ada fenomena besar itu yang mana ya? Fenomena air yang paling terbesar. Tsunami. Tsunami. Silakan Umi. Baik. Azam, Abil dan Azam Dubrak. Apa namanya? Iya, banjir, tsunami, kekeringan itu adalah fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah air, ya. Di Afrika banyak orang yang kekurangan air, kesulitan air. Nggak usah jauh sampai ke Afrika. Di Yogyakarta misalnya daerah Gunung Kidul itu daerah yang sulit sekali untuk mendapatkan air. Di Indonesia banyak daerah-daerah yang air. Indonesia itu tempat tropis. Iya, ada beberapa daerah-daerah yang lahannya kering ya. Banjir itu juga lawannya dari kekeringan, tapi itu merupakan yang terkait dengan masalah air. Nah, kenapa bisa tsunami juga? Itu tsunami. Kota. Ya. Nah, sekarang kenapa bisa banjir? Karena banyak buang sampah sembarangan di got, jadi sampai nyangkut, nggak bisa. Apalagi kira-kira? Abis itu nggak ada orang sama sekali ngambil sampah di got. Tembok bocor, jadi airnya terlalu banyak. Bendungan Beberapa hari untuk air hancur, jadi tsunami yang paling super besar. Gara-gara orang itu membuang sampah di laut, jadi keluar tsunami. Oke, kenapa sekarang bencana banjir semakin sering terjadi di Indonesia? Karena makin banyak orang yang buang sampah sembarangan. Pipa bocor, Makin banyak orang langsung kepleset dan Oke, banyak yang buang sampah. Tetapi di sisi lain, karena banyak pembangunan di Indonesia, ya, akan mengurangi juga wilayah-wilayah resapan air. Biasanya tadi di siklus air belajar kan, bagaimana air kembali lagi ke tanah, air kembali lagi ke sungai. Ada pembangunan menyebabkan terjadi berkurangnya wilayah-wilayah untuk menyerap air yang turun, ya. Jadi kalau kita bicara siklus air yang harusnya bisa berputar secara normal seperti itu jadi nggak normal. Ketika turun nggak ada lagi wilayah yang bisa menyerap air. Pohon-pohon semakin lama semakin sedikit, ya, hutan makin lama makin sedikit, sehingga tadi fungsi tanaman tadi kata Abil untuk akarnya bisa menyerap air, ya. Nah sekarang nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi gimana caranya, ya, bisa diserap airnya ke tanah, ya, sehingga ketika wilayah resapan airnya berkurang banjir deh gitu, ya. suara Mai kedengeran. Suara Azam juga kedengeran. Iya. Suara gubrak juga kedengeran. Ya, Mana ya suara? Abil, Azam, jadi banjir itu disebabkan juga karena kita tidak melakukan konservasi atau pelestarian, karena kita selalu berpikir bahwa air itu akan ada selalu kok gitu. Nah, sehingga kita tidak perlu melakukan langkah-langkah konservasi, tidak perlu melakukan pelestarian, tidak perlu menanam pohon, bangun aja terus, timbun aja terus, seperti itu, ya. Tidak perlu bikin biopori dan sebagainya. Sehingga yang akan terjadi yaitu banjir makin terjadi seperti itu.
Ya, ada lagi? Tidak ada. Oke. Ya, fenomena Tadi air. Bang Arya udah, Abil, Azam. Berkomentar, memberi pertanyaan ta? Azam. Nanti Azam ya. Aldin, Ghazali, Mutia, JK. Azam mau nanya. Bentar lah, bentar. Tsunami itu bukannya itu karena ada gempa bumi di bawah laut kan? Atau karena angin kan? Kenapa tadi pertanyaannya? Tsunami itu bukannya dari gempa bumi bawah kan? Iya, itu tsunami Gesekan. terjadi kalau tsunami karena adanya gempa di bagian bawah bumi. Ya. Kalau misalnya ada Itu geser. mempengaruhi nanti muka air, permukaan air di mempengaruhi permukaan air di bumi, ya. Dan kemudian itu akan menyebabkan terjadinya gelombang tsunami seperti itu, ya. Tapi dipicunya kalau tsunami itu adalah karena kalau gempa bumi bawa air sampai ke inti bumi jadi itu enggak ya? Jadi padam enggak ya? apanya yang padam? Kalau gempa bumi inti bumi meledak. Tapi Iya ya, inti nauzubillah min buminya bakal dzalik ya. padam, jadi nggak panas. Meledak bisa-bisa. Padam sama orang-orangnya juga sekalian, Zam, tapi. Ayo Aluna tadi bagus sekali. Aluna sudah melakukan apa Aluna di rumah untuk menghemat air Aluna? Ayo, sudah apa? Bukan spirit. Ayo Aluna, mana Aluna? Ayo Aluna cerita dong, di rumah udah ngapain nih untuk bisa menghemat air? Nggak mandi. Suaranya dihidupin, Lun. Mic-nya dihidupin Aluna. Ayo dong ke teman-temannya. Ayo, Lun. Aluna mandinya berapa menit setiap kali mandi biasanya? Kurang dari 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Oke. Kurang. Ya, mandinya jangan sampai sejam ya. Kalau sejam itu ngabisin air. Mandi pakai shower bisa nggak? Ngehemat air nih. Mandi itu Shower sama gayung memang hematan shower sih. Wah, siapa jawab shower itu ya? Abil. Bukan. Itu bukan tulisan mandi pakai Aluna shower. ada yang lain nggak yang dilakukan untuk menghemat? Ayo JK mungkin JK. Terus kayak Tim amat JK. penggunaan air, jadi tadi Aluna bersih-bersih kolam di pautnya kakek tuh. Jadi airnya itu kan kotor, jadi masih ada yang kotor gitu di sebelah kolamnya, terus air kotor itu dipakai lagi gitu, jadi dipakai ulang lagi. Oke, good ya. Jadi itu air yang buat bersihkan itu juga Ya bisa Allah, digunakan untuk menyiram tanaman di sekitarnya. Wow, Kan, ya. fenomena luar biasa. Lele yang di itu Aluna siramin ke tanaman Fenomenanya amat luar biasa. tanamannya Alina. Oke, good. Oh Bagus. my god. Bagus Aluna. Ada yang mau cerita lagi? Aldin. Atta. Aldin. Kakak Atta duduk kakak Atta. Eleh. Kok gitu, Eleh? Kakak Atta mau cerita Kakak Atta. Atta. Ini pengen langsung cium ya lututnya Atta. Fenomena. Muter-muter badannya.
Yang Gaza sangat mau cerita nggak Gaza? Ya, Udah mandi belum? ada kaki. Udah mandi belum Gaza? Udah mandi Sudah. belum? Ups, sudah. Putus. Berapa lama Gaza mandi biasanya? Nggak tahu. Beres, guys. Ada terputus. Oh, satu orang lagi terputus. Itu siapa tadi? Berapa menit ya? Kurang lebih. 5 menit ya. Nah, itu di apa? Jadi kita misalnya kalau mandi diatur juga. Misal kita sikat gigi dulu nih, jangan dulu mandi. Misal sikat gigi dulu, kemudian baru nanti mandi. Itu biasanya nanti kalau dikelola seperti itu biasanya akan lebih hemat air, ya. Oke, ada lagi yang mau cerita nggak? Gimana cara berhemat air di rumah? Gak usah mandi. Oh no, fenomena. Mandi sungai atau mandi hujan. Mandi hujan. Siapa suka mandi hujan? Bawa sabun di rumah. Tapi di sini jarang hujan. Wow. Atau dipel aja pakai yang itu kayak bayi. Ada Mutia, ada Rena, ada Zaza. Mana nih suaranya? WhatsApp dah. Mutia diem banget, Mi. Tumben. Tahu Mia yang ngajar ya. Rena, mau nangkepin Kak? Hai Rena. Mut, Kemarin mana Mutia nih? mamanya Abil kemarin nanam kangkungnya di atas air juga loh. Jadi air tuh sumber kehidupan ya. Jadi meskipun nggak pakai tanah, itu kemarin kangkungnya Abil bisa tumbuh ya Bil ya? Iya, walaupun dimakan tikus. Tanam lagi Bil. Tapi dalam rumah. Berapa? JK mau nanggepin nggak? Azam gubrak shoulder elite reach. Gebrak. Gimana Pak? Kayaknya Gimana udah, nih? Bu. Udah ya? Ini udah nih. Al-Qur'annya nanti gimana ya? Ya Al-Qur'annya nanti sudah ini ya. Bentar lagi. Oke, terima kasih pada Bentar lagi Anaziat. yang sudah menyampaikan materi yang insya Allah teman-teman semuanya sudah paham ya. Karena air ini adalah bagian terdekat dari kehidupan teman-teman ya. Bisa jadi kita menggunakan air itu setiap hari ya, bahkan setiap menit kita meminum air. Ya teman-teman. Oke, sekali lagi kita ucapkan kepada Umi Mutia. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Doakan proyek keduanya ya. Tapi diam-diam dulu Bi proyeknya. Proyeknya apa ya? Apa ya, Zak? Apa ya? Nanti kita bedah bersama ya. Aman kita diskusikan, Zak. Oke teman-teman, kita tutup sama-sama dengan lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Febri, ucapkan terima kasih kepada Umi Mutia, kepada teman-teman kelas 5. Ada Umi Zaza ya, yang sudah sempat mengikuti kita ya, yang sudah mendengarkan materi dengan baik hari ini ya teman-teman. Terima kasih untuk komentarnya, untuk pertanyaannya. Pak Febri ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febri. Jangan lupa teman-teman kumpulkan modul sama jurnal ya. Oke Bu, besok yang terakhir ya Bu ya? Iya, terakhirnya besok. Ya, besok ya. Pokoknya di sekolah. Ya, sekolah boleh izin ya. Ya, Umi makasih Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Azam?
Jadi si host. Azam mau jadi kok. Bu Windy habis lihat Arya mau ke sekolah. Oh, boleh. Arya mau ngumpul ya? Iya, betul. Mau ngumpul itu. Mau Mantap. Ketemuan ya, ketemuan. Iya, sama. Ketemuan. Ketemuan. Jam berapa? Ketemuan. semua gajah kolamnya udah jadi. Ya, udah semua. Ya enggak lah. Ada sih airnya, air butek. Airnya itu bukan Oke, mana Ata tadi ya? Ata. Bukan hijau. Halo, Ata. tapi air yang itu nah yang tapi lumpur, masih lumpur belum air. Belum jadi. Masih cebol. Oke, teman-teman, kita bertemu lagi di Zoom berikutnya ya. Kita besok Zoom lagi ya. Dadah. Yang mau jadi co-host katanya tadi ya. Azam mau jadi co-host ya, Azam? Juga mau. Azam mau ya? Ya, silakan bereksperimen, Azam. Yeay. Aduh, aku juga mau sih. Udah. Aku namain host gak ada ahlak. Nggak ada lag. Kayak api aku sih tidak pasti lagi. Aku namain host gak ada Nah, ahlak. bagaimana nanti kalau aku buat poster gubrak squad? Izin dulu ya, teman-teman. Sama Pak Febri, silakan melanjutkan Al-Quran sama Bu Dani ya. Siapkan HP-nya untuk ditelepon. Jangan lupa besok terakhir mengumpulkan. Jangan lupa besok terakhir mengumpulkan jurnal dan modul. Jangan lupa besok terakhir mengumpulkan. Gubrak solder. Aku ada dua. Solder. Oke, dadah teman-teman. Yang belum sholat duha silakan sholat duha ya. Tapi itu. Yang belum sholat duha silakan Iya. sholat duha. Dan berwudu sebelum belajar Al-Quran. Dadah, assalamualaikum. Kasih sepatu. Dadah. Panas. Bu Windy, selesai ya. Yang mana lift? Bye. Adanya. Bye. Yang mana lift? Waalaikumsalam. Bye. Bye. Selesai, Pak. Kita. Aku ada dua. Kok bisa ada dua? Satu HP, satu laptop ya? Iya, iya. Ya, kok tidak bisa help? Oh, pengen screen sharing. Oke.